Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga Anda sehat selalu dan tetap cuci tangan, pakai masker, juga jaga jarak. Kita berjumpa lagi di Alpetra Ministry Channel. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mempersiapkan diri kita saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya percaya semua orang Kristen merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan menjemput kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pertanyaannya adalah, siapkah Anda dijemput oleh Tuhan Yesus? Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sedemikian indah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan setiap saat. Lalu mengapa kita rindu untuk melihat Tuhan Yesus? Rasul Petrus menuliskan begini, saudara, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Maka dari itu adalah kerinduan setiap kita untuk melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Selain itu juga kita ingin tahu bagaimanakah buah iman kita, seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dan kita jadi ingin tahu ya, sampai di mana kita bertumbuh secara rohani, bagaimana iman kita, kasih kita, pengharapan kita, ketulusan dan kerendahan hati, seperti yang dituliskan di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14 yang saudara bisa membacanya. Saudara, seperti yang kita ketahui dalam Efesus 2 ayat 8 bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menjamin kita, tetapi Tuhan akan menilai bagaimana perbuatan kita selama di dalam dunia ini. Nah, saudara, sebagai dasar dari apa yang menjadi kerinduan kita bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan akan menilai kita, saudara bisa membuka Alkitab saudara dan membuka dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ya. Di situ Tuhan Yesus akan memisahkan seorang demi seorang
Ya, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri, pokoknya dipilah ya. Dan lalu Tuhan akan memanggil kita saat kita bertemu dengan dia. Mari, katanya, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat, membaca bahwa Tuhan Yesus sangat menyarankan perbuatan baik kita, yaitu memberi makan ketika orang lapar, memberi minum ketika orang haus, memberi pakaian ketika ada orang yang tidak punya pakaian, bahkan telanjang. Ketika juga ada orang yang mungkin sendirian, sakit, kita akan menolongnya. Dan juga kita memperhatikan orang-orang yang miskin dan bahkan orang-orang asing yang minta tolong, kita bisa menolong mereka, dan itu Tuhan lihat sebagai perbuatan yang baik. Lalu saudara, Tuhan juga ingin melihat bagaimana pelayanan kita dalam pekerjaan Tuhan. Saudara bisa membaca kembali di dalam Matius 25 ayat 14-30. Nah saudara, ketika kita ketemu Tuhan Yesus, ini dia saudara, mahkota kemuliaan itu akan dipasangkan ke kepala kita. Haleluya, amin. Saudara, kita lanjutkan, apakah yang akan terjadi sesudah Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, ada pengadilan orang suci yang berlangsung dalam pesta besar seumpama perjamuan kawin. Nah, hal ini juga sudah disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus sebetulnya. Jadi saudara harus mulai dari sekarang baca Alkitab lebih luar biasa lagi. Lalu yang kedua, sementara itu bangsa Israel sedang dikepung bangsa-bangsa, diserang habis-habisan sampai tinggal sisanya. Nah, sisa bangsa Israel ini akan berseru minta tolong kepada Tuhan dan menagih janji datangnya Mesias. Karena orang Israel tidak percaya bahwa Mesias sudah pernah datang, bahwa Yesus itu sudah disalibkan oleh mereka. Gitu saudara. Nah yang ketiga, Mesias datang di atas awan-awan, lalu dia memperlihatkan bekas paku di tangannya, bekas tombak di lambungnya. Nah disitulah bangsa Israel bertobat, menangis, dan diselamatkan oleh Tuhan. Orang Israel ini emang tegar tengkuk dari dulu saudara, bebal. Firman Tuhan yang bilang loh, bukan saya ya. Mereka ini memang sangat disayang, tapi mereka itu tidak tahu diri gitu. Mereka sangat menyakiti hati Tuhan. Nah yang keempat saudara, ada pengadilan segala bangsa. Nah disinilah umat Israel akan kembali dibela oleh Allah karena mereka sudah bertobat. Jadi kalau sudah bertobat, pasti Allah kita yang Maha Mengasihi akan membela kita. Makanya saudara-saudara, firman Tuhan juga berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Selanjutnya, ya, kita akan melihat bahwa setelah berakhir kerajaan 1000 tahun, iblis itu dilepaskan kembali. Nah, tapi ternyata saudara, banyak orang yang mengikuti iblis kembali. Untuk apa? Memberontak terhadap Tuhan. Itulah makanya manusia itu sudah kotor oleh dosa ya. Nah karena hal itu, maka Tuhan membinasakannya dengan api dari langit. Inilah yang disebut dengan kiamat. Nah kiamat bisa saudara lihat ya di video yang sebelumnya. Lalu langit dan bumi menjadi tidak ada kembali, menjadi kosong kembali sampai tercipta langit dan bumi baru. Saudara bisa membaca dalam Wahyu 20 ayat 7-11. Nah, yang terakhir, diadakan pengadilan akhir bagi semua orang yang tidak ikut diubahkan ketika Tuhan Yesus datang. Kalau tadi pengadilannya memilah-milah, lalu dia menyambut, menanyakan kepada kita, melihat kita, di pengadilan akhir ini akan diadakan penghukuman bagi orang-orang yang benar-benar hatinya keras, tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ketika ini terjadi, saudara-saudara, masing-masing akan dihukum menurut catatan
kitab-kitab mengenai perkataan dan perbuatan manusia. Seperti halnya dalam kitab kehidupan, ada namanya enggak? Lalu ada kitab yang mencatat perkataan dan perbuatan kita selama di dunia ini. Sesudah dihukum setimpal dengan dosanya, sesudah dihukum, saudara, sesuai dengan dosa-dosa kita, maka manusia akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Dan Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius 25 ayat 46, setiap orang itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Baik saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tetap berdoa, bersukacita, dan kita senantiasa terus merindukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menjemput kita. Dia datang kembali di atas awan-awan, dan kita menjemput dia, dan dia membawa kita naik ke surga untuk menikmati kehidupan kekal dan menikmati berbagai sukacita berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan kita juga senantiasa mendoakan Pendeta Ian Antoni yang sudah membagikan kepada kita ilmunya, yang saudara bisa membacanya dalam buku Katekisasi Komprehensif. Dan saudara, sekian dulu dari kami Alpha Time Ministry. Senantiasa berdoa untuk Anda semua, sehingga pertolongan dari Allah Bapa kita, penghiburan dari Roh Kudus, dan kekuatan serta penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.